Kamu itu kalau jalan itu pakai mata, ya. Lagian kalau jalan itu jangan main HP, bisa membahayakan orang yang lewat di jalan ini, ya. Kita emang karyawan di sini, tapi kita itu nggak mau buang-buang waktu, cuma buat ngurusin gembel kayak kamu. Rugi gak ruginya showroom ini? Itu bukan urusan kamu. Kamu denger baik-baik ya. Kamu segera angkat kaki dari showroom ini. Kalau enggak aku panggilkan satpam nih untuk nyeret kamu keluar dari showroom ini. Aduh. Yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Kerjaan juga udah beres semua. Aku kok bosen ya di rumah terus. Kayaknya tak lagi daripada aku gabut di rumah, waduh, aku cek mobil yang ada di garasi. Kayaknya mobil yang ada di garasi kurang buat aku jadikan koleksi. Apa aku harus pergi ke showroom ya? Matikan laptop dulu deh. Alhamdulillah. Lagi aku bilang sama Gita, entah saran sama Gita. Mungkin Gita juga ada temen yang punya showroom. Ya hitung-hitung aku bisa bantu teman Gita dan Gita. Pastinya Gita kan juga dapat komisi dari temennya kalau misalkan Gita dapat pembeli di showroomnya dia. Kalau aku lihat kan Gita kayaknya butuh banyak uang sekarang. Karena bentar lagi dia mau nikah. Mungkin sekarang dia lagi ada di garasi ya, lagi bersihin mobil. Ya udah deh kalau begitu. Ini aku langsung samperin Gita. Aku langsung tanyain dia punya teman nggak yang punya showroom. Kalau misalkan nggak ada ya udahlah, aku ntar pergi cari-cari sendiri. Tapi mobil apa ya mau aku beli? Pajero juga ada, Fortuner juga ada, Civic juga ada, Rubicon juga ada. Terus mobil apa lagi yang harus aku beli? Atau aku bisa beli mobil-mobil yang biasa dipakai orang secara umum. Mobil itu aku kasihkan ke karyawan yang udah lama kerja di kantor aku. Karena udah banyak banget penghasilan yang dihasilkan oleh kantor aku. Rasanya aku berdosa banget kalau misalkan aku gak memberi sesuatu buat karyawan aku. Terutama buat kita. Tapi aku gak usah bilang-bilang deh sama kita kalau misalkan aku membelikan mobil buat dia. Ya udah deh kalau begitu. Ding, sekarang aku langsung pergi ke sana aja. Semoga aja kita ada di garasi. Seru banget nih motor. Aku juga udah beberapa hari nggak naik motor ini. Ya, alhamdulillah aku bisa beli motor impian aku. Meskipun ini motor tua, tapi sekarang ini banyak peminatnya. Dan harganya juga lumayan mahal sekarang. Dulu aku pas masih sekolah pengen beli motor kayak gini masih belum. Ya orang tua aku masih belum ada uang, soalnya kan aku masih belum kerja. Kalau naik motor ini waktu itu cewek malah banyak yang ngeliatin.
Wah, Bos. enak banget nih motornya. Ya bos. Kalau Ini- cuma motor aja yang dibersihkan, kenapa nggak mobil gitu? Iya, bentar lagi saya bakal ini bersihkan mobil ini bos. Ini motor kesayangan saya bos. Terus berapa nih? Ya nggak banyak sih bos, habis 15 juta. Oh, Soalnya kan ini nih motor tua, jadi harus banyak perawatan bos. kamu suka motor ya? Nantilah kapan-kapan aku juga bikin motor begini. Tapi ngomong-ngomong, kamu ada impian buat punya mobil gak sih? Kalau impian sih ada bos, tapi uangnya yang masih belum ada sekarang. Ya gini aja, kamu ngeliatin aku aja buat ngeliat aku koleksi mobil. Siapa tahu kamu ada semangat kerja yang lebih giat lagi biar bisa beli mobil kayak aku. Mobilnya 1, 2, terus yang di garasi belakang juga masih ada ya. Iya bos. Ini aku rencana, aku gabut di rumah gitu. Kerjaan juga ada yang ngurus semua. Kamu ada teman yang punya showroom nggak? Showroom bos? Iya, teman kamu mungkin ada yang punya showroom. Ada sih bos, tapi aku sudah agak lupa sama tempatnya. Itu di daerah kota bos. Oh, Emangnya bos mau beli mobil lagi? ya, kan aku gabut gitu di rumah nggak ada kerjaan yang aku bilang sama kamu barusan. Udahlah aku nambah koleksi mobil. Gabut itu Tapi jalan-jalan bos, bukan malah ngabisin duit buat beli mobil bos. Iya, jalan-jalan kan juga ngabisin duit. Tapi Gitu. kan nggak sebanyak beli mobil bos, habisnya bos. Kamu kok jadi ngurusin aku sih gitu? Kamu tinggal jalankan aja apa yang aku perintah. Makanya kalau kamu pengen sukses, kamu pengen bisa ngisi kegabutan kamu dengan membeli mobil, kamu harus kerja lebih keras lagi. Daripada uangnya buat beli Perlu mobil, ini juga. beli mobil mending buat saya aja bos. Kamu buat saya terus gitu. Kamu udah berapa tahun ya kerja sama saya? Udah 8 tahun. Mulai karir saya masih nggak setenar sekarang. Kamu udah nemenin saya kerja bareng. Terus ya intinya selalu nemenin dalam perjalanan kehidupan saya gitu. Jadi ya udah deh, begini. Kamu gak usah ke showroomnya, ini kan masih jam 8. Ya mungkin showroomnya masih tutup, kebiasaan showroom rata-rata buka jam 9, jam 10. Kamu datengin aja ke rumahnya, bilang kalau misalkan bos kamu mau pergi borong mobil. Gitu, borong semua nanti. Oh ya udah bos, saya langsung cari-cari dulu. Saya mau ngingetin juga nih tempatnya di mana. Tapi saya agak inget sama lupa juga sih bos. Ya udah, kamu gak usah ke tempatnya. Biar nanti kamu langsung ke rumah teman kamu aja. Oh, Dia ya, karyawan kan? Karyawan bos. Oh, pelan banget. Ini salah satu bentuk aku kalau misalkan aku peduli sama kamu gitu. Kenapa? Kalau karyawan teman kamu yang jadi karyawan di showroom itu nanti mobilnya diborong, pasti dia akan dapat bonus banyak Ya, dapat bonus dari lah, bosnya bos. kan? Iya. Dan tentunya kamu juga bakalan dapat uang komisi, ya nggak? Pastinya iya bos. Nah, ya gitu dong, jujur. Kalau begitu, bawa motor ini, langsung berangkat cari rumah karyawannya. Siap bos. Ya udah ketemu rumah karyawannya, bilang aja, suruh dia langsung ke showroom sekarang. Ya bos. Taruh dulu. Dah, langsung lewat sana aja. Aduh, hidupin di sana bos. Ya, motor kamu soalnya kenceng banget bunyinya gitu. Gita, bukannya malah langsung berangkat masih banyak tanya di sini. Dia nggak tahu apa kalau misalkan aku mau berikan mobil buat dia dan juga buat karyawan yang lain. Ya paling enggak kalau misalkan ada 10 atau 15 mobil, habisnya kalau misalkan harganya 100 jutaan, berarti sekitar 1,5 miliar. Lumayan banyak juga ya. Ya udah deh kalau begitu. Ini juga lebih enak kalau misalkan aku jalan kaki terus pakai celana kolor begini. Nanti aku kan tinggal nyuruh Gita buat bawa uang cashnya. Dia pergi ke bank. Ntar aku telepon Gita dulu deh. Biar dia langsung ambil uang cash di bank. Mending sekarang aku langsung berangkat aja. Gak usah ganti baju. Biar sekalian aku kerjain juga karyawan showroomnya. Pasti gak bakal percaya. Tapi kalau memang dia karyawan yang baik dan dia sudah terlatih buat menjadi marketing,
dia gak bakalan nyebelin orang yang datang. Biasanya rata-rata dia gak tahu cara melayani orang, gak berpenampilan rapi, gak dilayani. Udah deh. Lali, ya Bu, saya minta nanti kamu berangkat dulu aja ke showroom sama Pak Romi juga. Kalau boleh tahu, kenapa ya Bu? Kok saya sama Pak Romi disuruh berangkat duluan? Karena kebetulan saya lagi ada kepentingan dan mungkin saya sedikit telat untuk sampai ke showroom nanti. Jadi saya minta kamu dan Pak Romi yang bertanggung jawab selama saya nggak ada di showroom nantinya. Karena saya masih mau mendatangi urusan saya. Nanti ketika urusan saya sudah selesai, saya bakal suruh kalian berdua ke showroom. Iya Bu, saya dengan Pak Romi pasti akan bertanggung jawab di showroom. Oh iya Bu, hari ini nggak ada yang booking mobil atau gimana? Begini Lel, karena kan kemarin saya sudah ketemu dengan salah satu customer. Dia bilang hari ini dia mau datang ke showroom untuk cek langsung kondisi mobil yang dia pesan. Jadi nanti saya minta kamu yang mendampingi customer tersebut. Oke? Saya berharap penuh sama kamu dan juga Pak Romi. Karena kan kamu tahu, saya gaji kalian berdua itu nggak kecil kan? Berapapun yang kalian minta juga, kalau kalian butuh juga saya kasih. Ya meskipun akhir-akhir ini penjualan sekarang tidak memenuhi target, ya kan? Jadi saya minta sama kamu, nanti kamu bilang sama Pak Romi kalau ada pesan dari saya. Nanti ketika customer tersebut datang, saya harap kalian bisa ya mengambil hatinya. Kalian promosiin mobil-mobil kita itu sampai akhirnya customer itu tertarik dengan apa yang kita jual. Iya Bu, kan? siap Bu. Saya nanti juga akan bilang ke Pak Romi kalau kita berdua harus melayani customer itu dengan baik. Ya. Karena kan dia harapan kita satu-satunya kan Bu. Justru itu Bu. Jadi sekarang saya harap nanti Pak Romi dan Bu Leli juga bisa membantu saya untuk perkembangan showroom yang saya miliki ini. Tapi saya berharap Pak Romi dan juga Bu Leli bisa membantu saya untuk lebih mengembangkan lagi showroom yang saya miliki. Ya, karena kan saya juga butuh karyawan baru nantinya. Mungkin untuk sementara saya cuma bisa mengandalkan Bu Leli dan juga Pak Romi. Kebetulan nanti juga ada datang koleksi baru dari showroom kita. Jadi Bu Leli tolong cek dan tolong Bu Leli promosiin mobil tersebut. Itu mobil terbaru dan saya yakin mobil itu bakal laku keras di harga yang cukup besar. Iya Bu, siap Bu. Apapun yang Ibu perintah bakal saya laksanakan dengan baik kok. Oh iya, Ibu pergi sendirian emangnya nggak apa-apa Bu? Nggak butuh saya atau Pak Romi? Nggak butuh, saya bareng sopir juga kok nanti. Karena ini juga memang urusan pribadi saya. Jadi saya nggak bisa menyangkut pautkan orang lain terhadap urusan ini. Oke, mungkin Bu Leli tinggal tunggu Pak Romi aja. Atau Pak Romi udah datang ke showroom? Coba Bu Leli cek. Bentar. Pak Romi udah ada di showroom nggak Bu? Oke, kalau gitu tinggal Bu Leli berangkat aja ya sendiri, nggak apa-apa kan? Saya tinggal. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu ya. Nanti saya titip semuanya sama Bu Leli. Oke? Saya percaya sama Bu Leli. Hati-hati ya Bu. Oke. Tanggung jawab aku hari ini tuh besar banget ya. Pokoknya aku harus melakukan yang terbaik. Karena nanti kan pasti ada bonusnya dari bos. Yaudah deh, mending sekarang aku langsung ke showroom aja. Atau aku beli-beli dulu ya. Tapi kayaknya takut ada customer hari ini deh. Kan Pak Romi sekarang ngambil sendirian kalau nggak ada aku. Ntar deh, aku kabarin dulu. Yaudah deh, mending sekarang aku langsung ke showroom aja deh. Daripada ntar bos marah ke aku. Udah pagi aja nih. Ini udah waktunya kerja nih. Aduh, tapi malah mobil masih belum ada yang laku lagi. Ini bisa gawat nih. Bisa terancam nih pekerjaan aku nih. Bisa-bisa nantinya aku dipecat sama bos aku.
Malah ada yang datang ke showroom cuman tawar-menawar lagi. Ujung-ujungnya malah gak beli. Memang orang-orang sini tuh banyak yang kere, banyak yang miskin. Ini lagi tukang kebun satu ini kerjanya tuh nggak becus. Tukang kebun. Iya Pak. Tuh, pasti dimarahin nih. Sialan. Kayaknya aku harus pecat dia deh. Biasanya dia itu mau memperindah halamanku, malah dibikin hancur sama dia. Ini lagi. Rumput-rumput malah nggak dicabutin sama dia. Awas aja kamu ya. Sini lagi. Kamu Ya, Pak. itu kerjanya gimana sih? Hah? Kamu lihat nih. Mata kamu lihat. Rumput di mana-mana. Kenapa kamu nggak cabutin? Sampah itu berserakan di mana-mana. Kenapa nggak sapu? Hah? Ini sih belum selesai Pak, mau dikerjakan Pak. Terus pekerjaan kamu mulai kemarin-kemarin dan mulai tadi itu apa? Hah? Cuman duduk doang? Hah? Udah Pak. Orang kayak kamu itu seharusnya dikasih pelajaran sama aku. Tapi saya itu masih kasihan kepada kamu. Karena kamu itu mempunyai istri dan anak. Tapi untuk sekarang nggak ada kasih-kasihan lagi sama kamu. Nggak ada toleransi lagi sama kamu. Ya, dari sekarang, dari mulai detik ini, kamu saya pecat. Masih banyak orang yang mau bekerja kepada saya. Tapi Pak. Tapi Pak, gak usah tapi-tapian. Sana pergi. Ini Pak. Bikin orang kesel aja. Malah di kantor aku udah amburadul. Sekarang di sini ketemu sama si Nuril tambah gak jelas lagi. Masih banyak yang harus aku lakukan daripada aku masih mengurus si Nuril itu. Ya udah deh, mending aku langsung berangkat ke kantor aja daripada aku masih kesel di sini. Dek, mau tanya Dek, rumahnya Pak Romi di mana ya? Sana. Di sana? Iya. Kayaknya ini di rumahnya. Ambilin aja deh. Makasih ya Dek. Kita. Gimana Rom, kabarnya Rom? Alhamdulillah baik. Kamu tahu dari mana rumahku di sini? Aku barusan nanya sama anak kecil di depan. Aku memang nyari rumah kamu dari tadi. Bentar deh. Aku sampai keringetan nih. Tumben nih. Ngomong-ngomong, ada kepentingan apa sehingga kamu datang ke rumahku ini? Oh, kita masuk aja yuk. Udah. Tamu kehormatan harus ngobrol di luar Gak sih. apa, santai aja. Kamu kayak yang sama siapa aja sih? Tapi iya sih, Git. Tapi kembali lagi ke topik kita deh. Kedatangan kamu ke sini ngapain sih? Begini Rom, aku kan kerja sama orang tuh ya. Istilahnya aku kerja sama bos aku lah. Nah, dia itu orang kaya. Dan dia sekarang mencari mobil. Nah, ini nih yang tepat nih, Git. Kedatangan kamu itu bagaikan malaikat buat aku, Git. Aduh. Showroom aku itu sekarang itu banyak yang nggak laku. Begini Rom, aku kan mau bawa pembeli nih ke kamu. Itu kan ada ininya sama aku kan. Nah, terus? Ya aku juga harus mempunyai bagian dong. Meskipun cuma sedikit. Tenang aja, Git. Dari aku nanti kamu bakalan dapat juga deh. Tapi ngomong-ngomong, dia itu mau mencari berapa unit sih? Ya aku juga nggak tahu Rom. Tapi kayaknya dia nggak mungkin cuma beli satu aja deh. Mungkin lebih dari satu. Nah, ini tepat nih, Git. Aku itu bakalan menjamu bos kamu itu dengan baik, Git. Aku bakalan perlakukan dia itu bagaikan dia itu seorang raja, Git. Ya iyalah Rom. Namanya juga marketing. Kamu juga harus memang seperti itu. Nggak gitu juga dong. Tapi kalau marketingnya itu miskin kan ujung-ujungnya nanti malah gagal beli mobil. Iya kan? ya enggak lah, dia orang kaya. Aku kerja sama dia. Tapi kayak beneran kan, Git? Kalau cuman masa kaya-kayaan sih? Ya kaya beneran lah. kan zaman sekarang itu banyak orang miskin yang mengaku-ngaku bahwasanya dia itu seorang miliarder kek, orang yang paling kaya di dunia ini kek. Rom, aku udah lama kerja sama dia dan aku juga udah banyak membeli barang. Aku bisa bangun rumah, bisa beli motor ini. Kamu harus bilang, Git, kalau di showroom aku itu banyak banget mobil-mobil sport atau mobil dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu banyak banget. Showroom aku itu lengkap, Git. Tenang aja, Git. Kamu itu betul kalau mencari aku sekarang, Git. Ya iyalah, ya, namanya juga showroom. Begini, mending kamu jalan aja sekarang. Bos aku itu udah jalan ke sana. Aduh, memangnya buat apa sih, Git? Sehingga kamu tergesa-gesa seperti ini? Aku juga nggak tahu, Rom. Katanya sih cuman gabut, dia mau beli mobil. Gabut kok beli mobil?
Ya. Waduh, pasti kaya banget Kamu tuh. juga orang kaya, Rom. Kalau aku gabut bukan beli mobil, malah bersih-bersih rumah. Sama, mobil cuma satu-satunya tuh. Peninggalan orang tua lagi. Aduh, itu namanya turunan, Rom. Kamu bukan beli sendiri. Iya. Aduh. Tapi setidaknya kan aku udah punya mobil gitu. Daripada kamu cuma naik motor seperti ini. Ya, Ini kan aku- motor mulai zaman SMA kali ya. Ini udah banyak habisnya. Ini kan udah dimodif sama aku. Aduh, ini dulu nih motor nih kalau dimasukin gigi satu nih jalannya ke belakang ya enggak? Tapi sekarang udah dibenerin. Oh, udah betul. Ini udah bener. Iya. Oh. Yaudah, kamu jalan aja sekarang. Soalnya bos aku takut keburu nyampe. Tapi masa kamu nggak mau ngopi dulu sih, Git? Udah, aku mau pergi dulu. Masih ada urusan lagi. Ya udah deh. Hati-hati ya, Git. Ya, Rom. Balik dulu ya. Ya, hati-hati, Git. Oke. Nggak usah kebut-kebut. Oke. Mas, jalannya kan lebar, Mas. Kamu itu kalau jalan itu pakai mata, ya. Lagian kalau jalan itu jangan main HP, bisa membahayakan orang yang lewat di jalan ini, ya. Ya, oke. Seharusnya aku itu nggak level ngomong sama orang-orang kayak kamu. Aku ini orang kantoran dan aku sekarang itu mempunyai kepentingan untuk bertemu sama bos aku sekarang. Mendadak banget nih. Ya udah, tapi jangan pakai marah-marah begitu juga. Tapi karena saya yang lebih waras, ya udah, saya minta maaf, Mas. Saya juga soalnya ada kepentingan. Kalau ngomong kamu dijaga ya. Bagaimana aku nggak marah kalau kamu jalan jadi satu jalan seperti ini? Kamu itu bisa mengganggu. Kalau ngomong itu lihat ke aku ya, lihat ke orangnya. Soalnya saya ada telepon, orang penting juga yang nelpon. Wah, Jadi bener. jangan mentang-mentang pakaiannya rapi, saya cuman pakai pakaian seperti ini. Sombong-sombong begitu, Mas. Udah deh, aku itu nggak ada kepentingan sebenarnya sama kamu. Ya udah, kalau memang nggak ada kepentingan sama saya, terus ngapain di sini masih marah-marah? Mending malah langsung jalan aja. Soalnya saya juga ada kepentingan yang mendadak. Aku itu cuma mau memberi pelajaran sama kamu, mau memberitahu sama kamu bahwasanya jalan di jalan itu pakai mata, jangan pakai dengkul. Otak kamu ditaruh di mana? Hah? Udah, Mas, kalau begitu, maaf ya. Dasar nggak jelas, nggak pernah berpendidikan ya? Hah? Bikin kesel aja. Orang kalau nggak berpendidikan, ya seperti dia. Hah, lulusan cuman anak SMA. Memang ya, mungkin orang-orang di desa ini pada nggak berpendidikan semua kali ya. Makanya, pada bodoh semuanya. Mana ya showroomnya? Oh, dari tadi aku nyari nggak ada. Padahal udah deket katanya. Katanya map sih. Ada, aku lihat lagi. Duh, begini banget ya. Jalan kaki, naik angkot jalan kaki, rumahnya jauh. Dan mobil-mobil cuman pakai celana kolor begini. Nanti malah dikira aku mau ngemis lagi ke sana. Tapi gak apa-apa. Kau kan memang mau beli mobil. Ya biar ada kesan tersendiri. Kalau aku pergi beli mobil pakai celana begini. Kalau kata temenku yang udah sukses, orang kaya mah bebas mau gaya seperti apapun. Karena aku lebih suka pakai gaya yang sederhana begini. Duh, haus banget lagi. Ini segini deh. Bagas? Kamu ngapain di sini? Udah, kita duduk aja. Iya, udah boleh. Ya, aku di sini cuman pergi jalan-jalan aja, Cin. Pergi jalan-jalan? Dari kerjaan susah. Kamu tetap jual gorengan? Oh iya, kau masih ingat ya? Kalau dulu waktu SMA aku sekolah sambil jualan gorengan. Ya biasalah, tapi beda kayak kamu. Tampilannya udah rapi, pakai baju kantoran. Tapi ngomong-ngomong ngapain? Ini kan di pinggir jalan. Iya nih, kebetulan aku mau mampir ke rumah teman aku. Kendaraan aku parkir di sana. Kamu ngapain duduk sini? Kalau nggak jual gorengan?
Ya gorenganku juga udah habis sih. Oh, udah laku. Iya. Oh ya, Padahal aku mau beli kalau emang nggak sengaja ketemu kamu. udah habis. Karena kan gorengan kamu tuh gorengan yang paling enak. Dulu kan aku emang sering borong banget tuh gorengan kamu. Ya. Cuman kamu yang bilang begitu. Tapi yang lain banyak yang ingin aku. Dia kan cuman aku aja yang jual sekolah sambil jualan gorengan. Ya, aku mau tanya-tanya. Ini aku juga ada temen. Kayaknya dia kerja di showroom sih. Ini alamat showroomnya, tahu nggak? Iya, aku tahu lah showroom itu. Deket ya? Dekat. Oh ya udah, aku mau ke sana soalnya. Oh ya, kalau misalkan kamu masih ada kerjaan yang mau kamu selesaikan, nggak apa-apa, kamu selesaikan dulu. Oke, cuman aku boleh tahu nggak? Sebenarnya kamu mau ngapain ke teman kamu yang ada di showroom itu? Emang teman kamu siapa? Ya aku cuman kenalan sih dari temen aku sih. Aku juga kurang paham namanya, cuman aku disuruh ke showroom sana. Ya udah, aku mau ke sana, ada kepentingan juga. Oh ya, Maksud kamu kenalan sama orang yang kerja di sana? iya, cowok. Perempuan? Cowok. Oh, Tapi ngomong-ngomong gimana? Kamu udah nikah? emang pampang aku kelihatan udah nikah banget ya? Emang udah kelihatan punya anak gitu ya? Kan usia kamu udah 25 sekarang. Wow, iya, mungkin dulu kayaknya aku inget kita itu terpaut selisih 1 tahun nggak sih? Mungkin kalau sekarang kamu 25, aku 24 kali atau 23 ya kan? Masa kamu lupa sih? Karena kan aku Oh, iya. masuk sekolah duluan. Aku 26, berarti kamu 25 ya? Oh iya, Tapi- iya, aku kayaknya lupa sama usia aku. Ya maklum, orang sibuk mah nggak mikirin usia, mikirin kerjaan terus. Pastinya banyak laki-laki yang ngejar kamu karena wah udah cantik, pakaian rapi, bersih. Ya emangnya kalau pakaian rapi, bersih, kerjaannya enak. Ya kan rata-rata biasanya jadi bos, kalau nggak kerja jadi karyawan di perusahaan besar gitu kan. Tapi kalau kamu, selain kamu masih jual gorengan, kamu kerja di mana? Masa iya kamu nggak Itu coba mah- kerja lain? Ya kadang jadi kuli bangunan sih. Oh ya, aku mau pergi dulu ya, nggak apa-apa. Boleh, tapi kamu hati-hati karena kayaknya jalan rame banget. Ya di pinggir jalan kencang banget, Kamu naik apa pergi? jalan kaki. Nggak mau bareng aku aja? Udah nggak apa-apa, aku jalan kaki aja. Kan Tagihan juga udah deket. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya. Mungkin next kita bisa ketemu lagi. Kamu save Instagram aku dong. Apa? Kamu punya Instagram nggak? Ada. Cinta. Ada nggak? Oh ada. Udah. Ya udah kalau gitu kalau kamu butuh sesuatu kamu tinggal kontak aku aja. Ya udah, kalau begitu aku langsung pamit dulu sih. Soalnya buru-buru. Nanti masih harus jual gorengan lagi. Ya udah kalau gitu. Ini aku ada sedikit buat kamu naik ojek. Karena kalau jalan kaki pasti capek banget kan? Kamu ngasih aku uang sih. Yang Udah nggak apa-apa. Aku udah buat kamu aja. udah jangan, ini buat kamu naik ojek aja, cuman nggak seberapa kok. Atau jangan-jangan kamu nggak menerima karena nggak seberapa. Ya udah deh, aku terima. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya. Aku pergi dulu. Makasih ya. Oke. Aku harus cari nih. Aku harus ngubungin dia lagi. Kita pikir aku masih terjual gorengan. Tapi dengan begini aku jadi tahu. Dia memang orang baik. Dan kayaknya dia juga masih belum ada pasangan. Udahlah, aku udah dapat Instagram dia. Aku hubungin dia. Aku harus borong mobil dulu. Sebentar lagi bos aku itu bakalan senang kepada aku. Dan dia akan menaikkan gaji aku. Karena sebentar lagi bakalan ada pemborong untuk datang ke showroom ini untuk memborong semua mobil-mobil yang ada di sini. Aku tidak sabar untuk menunggu semua itu. Tapi ngomong-ngomong Bu Leli kemana ya? Padahal aku kan mau memberikan kabar bagus untuk dia. Soalnya sebentar lagi bakalan ada pemborong datang ke sini. Aduh, Bu Leli. Ya udah deh, mending aku tunggu Bu Leli di depan aja. Nanti kalau misal Bu Leli udah datang, aku langsung kabarin dia deh. Tapi kemana ya? Bos temen aku kok masih belum datang juga. Udah hampir siang seperti ini. Oh, ini dia Bu Leli.
Bu Leli, mana aja sih Bu? Kok datangnya sering telat Bu? Iya, kita itu telat atau enggak itu sama aja, nggak ada hasilnya. Ya kamu cuma gayanya jalan pagi. Tapi apa sekarang? Ada yang beli mobil, nggak ada kan? Oh Bu, gini nih. Kalau tidurnya itu keseringan malam Bu. Bu, saya itu mendapatkan rezeki Bu. Gini Bu, ada salah satu teman bos saya yang mau memborong mobil ini Bu. Sebentar lagi Bu. Tenang aja Bu. Ibu itu bakalan mendapatkan rezeki yang banyak sekarang ini Bu. Aduh, udah deh kamu itu nggak usah ngebohongin saya, karena nggak lucu, tau nggak? Loh Bu, Udah panas-panas. nggak mungkin aku bohongin Bu Leli Bu. Karena aku itu memang betul-betul mendapatkan seorang bos yang mau memborong mobil di sini Bu. Sebentar lagi dia bakalan datang Bu. Tunggu aja deh Bu. Kamu beneran? Beneran Bu. Mana mungkin Iya. saya berani bohong sama Bu Leli. Ya nggak? Ngomong-ngomong Bu Sinta kemana Bu? Bu Sinta lagi ada urusan. Oh jadi Bu Sinta ada kepentingan lain di luar. Iya, tadi juga sempat ngasih amanah sih ke aku sama ke kamu, karena kita disuruh tanggung jawab buat ngurusin showroom ini. Tambah enak tuh Bu. Kita itu bisa memainkan harga unit yang ada di sini Bu. Kita bisa tinggikan harganya Bu. Iya juga sih, bener kata kamu. Tapi aku dari tadi kok nggak mikir ke situ ya. Oh iya, Terkadang Bu. tadi kamu bilang ada yang mau ngeborong mobil. Emang Betul, Bu. yakin kamu? Yakin Bu, temen aku itu sekarang ya bisa dibilang dia itu sekarang udah sukses Bu. Tapi ya sekaya-kayanya orang, nggak mungkin dong dia sampai borong mobil buat apa coba? Kalau temen aku bilang bos dia itu gabut Bu. Gabut? Waduh, kayaknya aku nggak bisa ngebayangin deh harta dia tuh sebanyak apa, karena gabutnya aja itu beli mobil. Beda sama kita. Kita mah kalau gabut ke alun-alun. Setiap unit mobil kita harus ambil penghasilan 50 juta. Gimana Bu? Keren nggak Bu? Kita Iya. dapat untung dari kita sendiri, lalu gaji kita dinaikkan oleh Bu Sinta. Kalau 50 juta satu mobil, bayangin aja, 4 mobil itu udah dapat 200 juta Bu. Oh iya, 200 juta ya? Ini nih kalau matematikanya nggak lulus nih. Jadinya kurang bisa hitung-hitungan. Kamu tuh jangan sembarangan ya kalau ngomong. Ya udah deh, Bu. Aku itu di kelas tuh paling pintar matematika, cuma karena perjalanan menuju ke showroom ini terlalu panas, jadi kepala aku tuh jadi pusing. Ngeblank Bu. Ya udah Bu, mending kita cek semua mobil-mobil yang ada di sini. Iya. Siapa tahu ada bangkai tikus atau bangkai tirek gitu. Tapi bentar lagi aja deh. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu, karena tadi Bu Sinta itu nyenggol tentang kita yang nggak punya penghasilan, dan target kita di bulan ini juga semakin menurun. Gimana nggak menurun Bu? Customer kita itu datangnya ke sini cuman taunya tawar-menawar, ujung-ujungnya malah gak jadi mau beli mobil. Iya, itu bukan salah customer sih, tapi salah kita aja. Kita itu kurang promosinya. Ya gimana nggak menurun Bu? Harga mobil sekarang itu kan udah tinggi Bu. Cuman di showroom ini aja yang paling murah Bu. Ya udah deh, mending daripada kita bentar lagi ada customer, kita langsung aja bersih-bersih. Ya udah Bu, kan aku udah mulai tadi ngajakin Bu Leli. Ya udah, ya yuk. Ibu ngecek yang itu aja deh. Oke. Kalau dilihat sih kayak ini nih showroomnya. Ada berapa mobil ya? Lumayan banyak juga. Oh, udah deh, ntar sekalian aku borong semua. Itu ada karyawannya. Coba deh aku samperin aja. Udah beres, udah aku cek semuanya, ternyata semuanya Permisi beres. Pak, mau tanya-tanya. Kamu lagi? Kenapa sih aku harus bertemu sama kamu lagi? Hah? Ini Mas yang mau nabrak saya tadi ya? Kamu mau ngapain ke sini? Ada apa Pak Romi? Ini orang punya mata, tapi matanya nggak dipakai dengan bener nih. Maaf, saya kesini mau beli mobil Mas. Emang mobilnya ada berapa ya di sini? Mau beli mobil? Hah? Beli odong-odong tuh sana. Jangan beli mobil, beli odong-odong aja, becak gitu. Mbak, emang ada mobil yang mau dijual di sini? Iya ada, tapi mobil itu dijual buat orang-orang yang mampu aja. Maksudnya orang mampu, saya dianggap gak mampu. Ya kalau dari penampilan Mas kayaknya mustahil deh kalau masalah mampu. Coba lihat sendiri aja Mas. Masa orang mau beli mobil, penampilannya aja pakai celana kolor, terus bajunya aja baju kaos. Ya itu, Biar nemuin banget deh Mas. orang yang pakai kolor itu nggak beli mobil.
Yang ada minta sumbangan sama orang lain. Ampun. Kenapa sih sikap kalian yang sebagai karyawan di sini begitu? Kalian nggak pengen mobil kalian laku di sini? Hah? Bukannya kita nggak pengen mobil kita laku, tapi kita itu hanya menerima customer yang benar-benar dari looknya aja dia kelihatan orang kaya. Nah, Biasanya tuh pakai jas, pakai kemeja, bukan malah kayak kamu. yang ada showroom ini tuh bakalan kotor. Udah, mending kamu pergi aja. Sebentar lagi tuh bakalan ada bos besar yang mau borong mobil-mobil yang ada di sini. Emang bos besar siapa yang mau borong mobil di sini? Gini ya, kalian itu sebagai karyawan di sini harusnya melayani siapapun, bahkan gembel pun kalau dia mau menanyakan tentang mobil ini harganya berapa, harus dilayani. Gak pandang bulu, gitu nggak? Ya, kita emang karyawan di sini, tapi kita itu nggak mau buang-buang waktu, cuma buat ngurusin gembel kayak kamu. Dan kita itu mau melayanin orang yang beruang, bukan orang yang nggak beruang seperti kamu. Jangan mentang-mentang saya tadi cuma jalan kaki terus mau ketabrak sama kamu, saya datang di sini cuma mau minta sumbangan ataupun cuma mau nanya-nanya tanpa ya nggak beli mobil di sini. Minimal itu pakai motor lah, pakai motor yang agak keren dikit, PCX atau Ninja gitu. Meskipun nggak bawa mobil ke sini nggak apa-apa, nanti pasti bakalan kita layanin. Kalau kamu datang dengan membawa sendal doang, ya mending kamu pergi aja deh. Sana. Aku bakalan laporin kalian sama atasan kalian. Laporin aja, kita nggak takut. Oke, aku bakalan laporin beneran kalian sama atasan kalian. Karena ya aku kasihan aja sama atasan kalian ngebayar karyawan yang modelnya seperti kalian berdua. Bisa-bisa yang punya ini kan rugi. Padahal yang punya showroomnya mungkin dia orangnya baik, nggak seperti kalian. Ya sayang aja karyawannya seperti kalian. Kalau kalian Rugi gak ruginya showroom ini, itu bukan urusan kamu. Kamu denger baik-baik ya. Kamu segera angkat kaki dari showroom ini. Kalau enggak aku panggilkan satpam nih untuk nyeret kamu keluar dari showroom ini. kalian nggak usah bentak-bentak saya dong. Oh ya Mbak, kamu ini kan perempuan. Harusnya kamu yang pintar melayani di sini. Ingat bos kamu itu ngegaji kamu karena kerjaan kamu. Kamu nggak denger ya? Dari tadi saya sudah tekankan kalau saya nggak mau melayani gembel kayak kamu. Dan kamu itu nggak usah sok memberi nasihat kepada kita. Kita yang kerja di sini, kita juga yang berhak untuk kepada siapa menjual mobil ini. Ya emang benar begitu sih, tapi kan saya yakin di aturan yang kerja di showroom sini, nggak pasti bosnya nggak bakalan bikin aturan begitu. Siapapun yang mau membeli dan mampu buat beli mobil ini, ya dia layanin begitu. Kalau aku tahu, Gini ya, aku kasih tahu, orang kerja sama orang lain harus patuhi peraturan yang ada. Begini, kalau mobil kalian ini udah ada yang mau beli, ya kalian layani. Misalnya gak jadi, itu pun gak masalah. Kenapa kalian harus marah-marah, harus pilih-pilih orang? Sekarang banyak kok orang kaya yang berpenampilan sederhana dan orang miskin berpenampilan berlebihan. Banyak kan? Ya contohnya kayak kamu ini. Gayanya udah kayak yang punya di sini. ini menurut kamu nggak pernah disekolahin ya? Ya, Ya. emang bener kan? Kalau tahu kedatangan kamu ke sini tadi, bakalan aku tabrak kamu tadi. Dia itu tadi udah hampir ketabrak, Len. Ya dia katanya ada urusan penting. Ternyata karyawan di sini kirain yang punya showroom atau punya usaha. Gini ya, aku kasih tahu kalau kehidupan kamu tetap begitu, suka merendahkan orang lain, apalagi kamu perempuan, gak bakalan ada laki-laki yang mau sama kamu, dan kamu juga gak bakalan ada perusahaan yang bakalan mempekerjakan kamu lagi. Emangnya kamu siapa? Sok-sokan ngeramal kita. Emang kamu itu siapa? Orang kaya? Enggak kan? Ya, saya memang bukan orang kaya, tapi kalau misalkan cuma memborong mobil di sini, itu bukan hal yang sulit buat saya. Aduh, Gak usah mimpi, mending sekarang kamu pergi aja deh. sombong banget. Tunjukin dulu deh uangnya. Kalau kamu memang mau borong mobil di sini, hah? Pakai logika ya. Sekarang, saya gimana caranya bawa uang? Ada handphone, bisa pakai internet sekarang. Tunjukin uang cash aja, dia sulit. Tapi dia mau beli mobil di sini. Ya itu. Aku bakalan borong cash semua mobil di sini. Tahu sama kalian. Ini orang nggak beres nih paling. Ya, ada orang yang lagi bawa uangnya di belakang. Sosokan punya bodyguard gitu. Kayaknya ini deh showroomnya. Bu, Ya, ada yang bisa saya bantu? ibu yang kerja di sini? Kebetulan saya pemilik showroom ini, Oh, Pak. pemilik showroom ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, ini di showroom ini ada karyawan yang namanya Romi ya Bu? Pak Romi? Iya betul. Benar sekali Pak, di
di showroom saya ini ada karyawan yang namanya Pak Romi. Atau mungkin Bapak sebenarnya udah reserve sama Pak Romi? Tadi pilih saya mobil? sudah ke rumah Romi. Saya sudah bilang kalau misal bos saya ini mau ngeborong mobil yang ada di sini, Bu. Oh, bos Bapak mau borong mobil yang ada di showroom ini? Iya benar. Kalau boleh tahu, bos Bapak yang mana ya? Mungkin bos Bapak udah reservasi sebelumnya, jadi kita bisa cekkan dulu di dalam. Ini Bu fotonya, Bu. Itu bos Bapak? Iya. Ini bos saya, Bu. Tapi nggak mungkin, saya baru aja ketemu sama orang itu, Pak. Emangnya Ibu kenal sama bos saya? Iya, kalau emang benar orang itu sama dengan orang yang saya maksud, orang itu teman saya. Oh. Tapi nggak mungkin dia seorang bos, karena saya tahu latar belakang dari orang tersebut seperti apa, Pak. Atau jangan-jangan Bapak salah orang? Saya udah lama kerja sama dia, Bu. Saya nggak mungkin salah orang, Bu. Iya udah, oke. Mungkin Bapak bisa ikut saya ke dalam aja, kita cek ke dalam aja. Oh, ya, Bu. Mari, Pak. Mari, Bu. Udah, mending kamu pergi, aku nggak mau ngelayanin kamu lagi. Pergi! Tunggu. Kamu, Mas? Ini ada apa ya? Pak Romi, bisa dijelaskan ini? Git, mana bos yang kamu bilang mau datang ke showroom ini, yang katanya mau borong mobil ini? Git, kayaknya gak ada nih buat beli borong mobil di sini. Aku dari tadi udah mau ditabrak sama dia, dan di sini aku udah dilayani dengan baik sama perempuannya dan juga laki-laki ini. Git. Mas Bagas, maaf sebelumnya. Ini maksudnya gimana ya? Apa benar kata Mas ini kalau Mas Bagas mau borong semua mobil yang ada di showroom ini? Ya benar. Begini, Rob. Kamu kok nggak sesuai sama omongan kamu sih? Bu, Dia tadi bilang Si- mau ngelayanin Pak Bagas. Gitu, Pak. Ya, tapi aku malah dikata-katain, aku soalnya pakaianku begini, kayaknya aku nggak pantas. Jadi- Dan aku nggak mau buat borong mobil di sini. Jadi- Sebenarnya aku nggak jual gorengan sekarang. Tadi aku sebenarnya cari showroom ini buat borong sama mobil di sini. Jadi mau aku kasih buat semua karyawan aku. Dan kita ini salah satu orang kepercayaan aku, dan dia bakalan aku belikan mobil juga di sini. Jadi maksudnya biar tinggal pilih aja, tapi aku dilayani nggak baik di sini. Tapi kenapa kamu tadi nggak jujur sama aku? Dan kalau boleh tahu siapa yang ngelainin kamu dengan tidak baik? Ya mereka berdua. Bu Leli sama Pak Romi? Iya. Kalian berdua ini gimana sih? Baru aja saya bilang sama kalian, kalau ada customer kalian juga sikapnya harus baik dong. Kalau misalkan saran Yasin, kalau misalkan karyawan kayak begini, nama showroom kamu juga bakalan nggak baik. Mending sekarang kamu langsung ganti aja mereka sekarang juga. Tapi maaf, sebelumnya kenapa kamu dikasih sikap yang nggak baik? Emang mereka teman kamu? Ya enggak, soalnya aku berpenampilan begini doang. Ya kayak nggak meyakinkan aja kalau misalkan aku nanti buat beli mobil di sini. Padahal aku bakalan mau borong semua mobil di sini. Kita juga bawa uang cash di sini, dan kalaupun kurang aku bisa transfer kok nanti. Mas, aku bener-bener minta maaf kalau memang pelayanan dari karyawan-karyawan aku masih kurang baik sama kamu. Bu Leli, Romi, gimana sih? Sebenarnya Keterlaluan gini, ya Bu. kalian ya? Kita itu sudah capek, Bu, melayani orang yang cuman omongan doang, Bu. Saya yakin Bapak ini cuman omong doang, Bu. Gak bawa duit, Bu. Ya nggak bisa gitu dong. Saya mengajarkan kalian untuk sama rata. Iya, memberikan sikap sama orang. Sekarang giliran kalian mengira kalau Mas ini berpenampilan jelek dan nggak mampu buat beli mobil. Sekarang kenyataannya gimana? Mas ini bakal borong semua mobil yang ada di showroom saya. Jelasin, ini buat kebaikan kamu juga, udahlah pecat mereka dan usir dari sini. Ngapain kamu beli anak karyawan seperti dia? Showroom kamu bagus, mobilnya juga harganya terjangkau. Tapi karyawannya masa seperti dia? Aku sekali lagi minta maaf Mas sama kamu. Dan mungkin sebagai konsekuensinya, aku janji sama kamu aku bakal pecat mereka berdua. Harus dong, aku bakal borong mobil di sini, tapi pecat mereka di depan aku sih. Jangan gitu dong, Pak. Kita minta maaf, Pak. Kalau kita Panjang ya kalian ya. Kalian sudah bersalah, tapi kalian masih mau minta maaf. Sekarang saya nggak mau lagi dengar maaf dari kalian berdua. Lebih baik kalian pergi dari sini, saya pecat kalian berdua. Cari kerjaan lain yang bisa kalian kerjakan dengan seenaknya. Bu, tapi customer ini yang menemukan itu saya, Bu. Yang mendapatkan customer ini itu saya, Bu. Gitu deh, aku kasih tahu sama kamu. Kalau kamu gak pecat dua orang ini, aku gak jadi buat borong mobil. Udah pecat aja, gak usah banyak ngomong sekarang. Udah Pak Romi, Bu Leli pergi dari sini. Saya pecat kalian berdua. Bu, tapi Pergi. Ayo. Mas,
Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku nggak tahu lagi aku harus ngomong apa. Enggak apa-apa. Kamu tinggal pilih sendiri mobil di sini dan kamu panggil semua karyawan RT kantor buat datang di sini. Udah, kurang. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Mas, nanti aku bakal rekomendasiin mobil-mobil yang terbaru dan yang mewah buat kamu. Gampang lah, nanti kamu tinggal ngomong sama karyawan aku sih. Showroom kamu bagus. Cuman ya penyakitnya dua karyawan tadi, tapi alhamdulillah sekarang kan udah dipecat. Jadi aku yakin showroom kamu pasti bakalan tambah maju. Tapi aku bener-bener gak enak sama kamu, Mas. Ya gak apa-apa, kamu tuh orangnya baik sih. Malah aku ada tertarik buat ngomongin kamu tadi, karena aku juga udah ada Instagram kamu. Dan soal uang yang 100.000, nanti aku ganti 100 juta dari hasil penjualan mobil di sini. Udah, nggak perlu kayak gitu. Cuman, iya, itu tadi juga aku nggak nyangka aja. Ternyata kamu sekarang udah menjadi seorang bos. Malah sekarang aku yang jadi minder aja sama kamu. Ya, apa gak usah minder sih. Tapi kenapa penampilan kamu seperti ini kalau kamu Ya, bos borong kan mobil? bebas. Aku juga pengen tahu aja. Wah, Gimana orang-orang memandang aku ketika aku bilang mau borong mobil dengan berpenampilan seperti ini. Kenyataannya aku malah diusir. Emang karyawan kamu tadi tuh kurang ajar, bukan cuma di sini sih. Tapi aku sempat ketemu di jalan, aku mau ditabrak. Udah aku mau ditabrak, aku dikata-katain tadi. aku bener-bener gak nyangka kalau karyawan aku bakal bersikap seperti itu sama customer yang datang ke sini. Tapi aku udah pecat mereka, jadi kamu nggak perlu khawatir diberikan sikap yang nggak baik lagi oleh para karyawan di sini. Tapi ya udahlah, yang sudah terjadi kita gak usah bahas lagi. Karena walau mau pakai cara apapun kan udah terjadi, gak bisa dicegah lagi sih. Yang terpenting ke depan kamu hati-hati buat cari karyawan. Aku tahu usahanya kamu juga memakan banyak biaya. Kamu harusnya membayar karyawan yang memang kerjanya becus, Iya, tidak merugikan buat kamu. Kalau begitu kan ada orang mau borong mobil malah gak jadi gara-gara sehingga mereka. Tapi sekarang aman kan, mobil kamu bagus-bagus, harganya terjangkau. Restu Jaya Mobil, wah namanya keren. Kalau kapan bisa pesan di sini, mungkin teman-teman ada yang mau pesan mobil di sini, jangan di sini karena mobilnya bagus-bagus dan aku lihat-lihat juga harganya terjangkau. makasih banyak kamu Bagus. juga masih mau memuji pekerjaan aku sekarang, Mas. Padahal tadi juga kamu udah diperlakukan dengan nggak baik. Tapi ya udah kalau gitu mungkin sekarang aku bisa ajak kamu ke dalam, kita ngobrol dalam aja, gimana? Ya udah yuk.